Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Jamie Amelia, yang kedua Zanuar Widiarto, yang ketiga saya sendiri Novia Horazmisani, dan yang keempat adalah Dewi Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai keputusan investasi dan penganggaran modal. Investasi itu sendiri adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi adalah komitmen atas jumlah dana untuk menggadaikan satu atau lebih aset selama beberapa periode waktu di masa yang akan datang. Investasi akan dinilai dengan melihat kemampuan perusahaan akan menghasilkan laba yang lebih besar atau minimal sama dengan yang disyaratkan oleh pemilik modal atau tidak. Nah, pengertian penganggaran modal itu sendiri adalah suatu konsep investasi yang dikatakan sebagai suatu konsep investasi, sebab penganggaran modal itu melibatkan suatu pengikatan atau bisa disebut dengan penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa yang akan datang. Investasi itu membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung beberapa resiko. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan investasi. Nah, ada beberapa tujuan dari investasi, yaitu yang pertama untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periodenya, seperti bunga, royalti, uang sewa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua untuk membentuk suatu dana khusus. Nah, dana khusus ini misalnya untuk kepentingan ekspansi ataupun untuk kepentingan sosial. Lalu yang ketiga adalah untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan kepemilikan sebagian ekuitas dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima yaitu untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Jadi untuk mengurangi persaingannya, kita bisa berinvestasi di perusahaan yang sejenis. Yang keenam yaitu untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Lalu ada keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini merupakan tanggung jawab seseorang untuk mengambil keputusan terutama untuk investasi atau keputusan pendanaan, yaitu financial decision. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi tersebut. Dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Lalu penetapan tentang pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal yang optimum. Nah, struktur modal optimum ini merupakan pertimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimum. Lalu ada alat-alat keputusan investasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Itu terdapat dua alat, yaitu yang pertama adalah model no diskonto dan yang kedua ada model diskonto. Nah, model no diskonto ini adalah alat keputusan yang mengabaikan nilai mata uang. Sedangkan model diskonto adalah alat keputusan yang mempertimbangkan nilai mata uang. Saya akan menjelaskan tentang risiko dan peluang investasi. Risiko merupakan penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Apabila membicarakan risiko investasi, berarti kita menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil keuntungan yang diharapkan. Tidak tercapainya hasil tersebut berarti terjadi penyimpangan atas hasil yang direncanakan. Risiko terjadi karena waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Ada beberapa sumber risiko
risiko yang bisa mempengaruhi misalnya risiko suatu investasi, antara lain risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, dan lain-lain. Organisasi dan fungsi manajemen investasi. Dengan mempekerjakan manajer investasi, kegiatan usaha dari manajemen investasi terdiri dari yang pertama melakukan penelitian, yang kedua menjalankan fungsi pesanan dan perdagangan, yang ketiga penyelesaian transaksi, yang keempat pemasaran, yang kelima melakukan audit internal, dan yang selanjutnya mempersiapkan laporan bagi nasabah. Selanjutnya, pengelolaan industri manajemen investasi melibatkan banyak pihak, yaitu seperti karyawan pemasaran, di mana membawa nasabah datang pada industri. Selanjutnya, staf kepatuhan, yaitu untuk memastikan dipenuhinya semua peraturan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, auditor internal, yaitu untuk melakukan audit internal serta melaksanakan fungsi pengawasan internal. Selanjutnya, bagian keuangan, bertugas membuka transaksi keuangan. Dan selanjutnya, ahli komputer dan karyawan pendukung untuk mencatat setiap transaksi serta evaluasi keuangan dan ribuan nasabah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kebijakan manajemen proses investasi. Yang pertama yaitu penetapan sasaran investasi. Dan ini bersifat penting dan harus jelas juga. Oke, untuk berikutnya yaitu pembuatan kebijakan mengenai investasi. Setelah kita tahu sasaran investasi kita, maka dari itu penting halnya untuk membuat sebuah kebijakan dalam berinvestasi. Kemudian yang ketiga, pemilihan strategi portofolio yang tepat sebagai tindak lanjut dari sebelumnya. Dan langkah berikutnya yaitu memilih aktiva atau aset. Ini juga penting. Dan berikutnya yaitu pengukuran dan pengevaluasian kinerja. Hal ini sebagai langkah terakhir sekaligus langkah yang bersifat sangat urgent. Baik, berikutnya saya di sini akan membahas mengenai beberapa kendala yang pasti ditemukan dan dalam penentuan kebijakan manajemen investasi. Kendala yang biasa dan lumrah ditemui. Yang pertama yaitu mengenai kendala dari klien itu sendiri. Dalam hal ini seperti contoh pembatasan dana yang diinvestasikan pada kelompok aktiva tertentu ataupun ingin mempertahankan tingkat diversifikasi dan keamanan tertentu. Baik, dan yang kedua kendala dari segi peraturan. Terkait peraturan, biasanya peraturan pembatasan terhadap kelompok aktiva yang dapat diinvestasikan oleh institusi keuangan itu sendiri. Baik, dan yang kendala yang terakhir yang sering dijumpai yaitu mengenai implikasi dari laporan pajak dan keuangan. Persyaratan, mulai dari persyaratan pembuatan laporan keuangan, turut mempengaruhi cara yang dipilih oleh investor institusi dalam penetapan kebijakan investasi. Oke, baik, sekian presentasi dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.